Halo teman-teman semua, balik lagi di Kapian. Bersama gue Kapian di Ruang Misteri. Oke, gue sambil nyebat nih ya biar santai ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan kurang sopan atau gimana, tapi gue ini biar relax ya bawain suatu cerita yang mau gue ceritain ini, karena ini pengalaman, bener-bener pengalaman gue pribadi. Dan ya gue nggak tahu mulai dari mana. Gue mungkin akan mulai dari awal ya, karena nggak enak juga kalau tiba-tiba dimulai langsung segala macem. Ya nggak apa-apa lah diketawain dikit ya. Jadi memang gue mulai ya. Jadi memang dari kecil itu kalau masalah-masalah gini gue ya biasa aja, cuman memang kadang-kadang ya suka diganggu apa, diganggu oleh ya makhluk ya udah biasa gitu kan. Makhluk seperti apa biasanya kalau gue paling suka ganggu ya kunti segala macam gitu. Jadi pas saat itu nih gue SD lah ya, masih kecil lah, bersama adik gue nih. Gue punya adik 2 ya, cowok. Jadi pada saat itu tahun 90-an lah gitu ya, adik gue nih dulu di situ di pohon di belakang rumah itu ada yang namanya pohon rambutan ya teman-teman. Jadi pohon rambutan itu ya tempat gua base camp gitu, tempat ya metik rambutan gua emang gitu kan. Bisa kita ngumpul situ bikin kayak jaring-jaring gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalau dulu kan masih banyak pohon ya teman-teman, beda dengan sekarang. Rumah nggak terlalu banyak dan pohon banyak ibarat kata kayak gitu kan. Dan gitu kalau pohon kayak itu rambutan buat sarang-sarangan gitu lah gitu, kayak bikin pakai bujur segala macam untuk kayak nemplok di situ gitu. Ya pada saat itu tuh kayak adik gue tuh, ini adik gue 1-2 ya, 1-2. Nah yang gede gue yang 1 ngelongok nih di kayak di belakang rumah itu kan ada yang namanya kayak bolongan gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya bolongan segitiga gitu. Kayak kalau dulu kan nggak pakai yang jendela segala macam, dulu pakai yang bolong-bolongan angin gitu doang gitu kan. Dia longok tuh di situ malam-malam, longok situ tiba-tiba ada yang gelayutan tuh nguncang-nguncang kaki di pohon rambutan gitu. Nguncang-nguncang kaki, dia kabur gitu kan, dia kabur. Terus tiba-tiba adik gua nih yang kedua, dia juga samanya gitu kan. Gua nggak tahu habis ke WC atau gimana kan, WC di belakang. Terus tiba-tiba dia juga ngintip gitu. Gue juga nggak tahu kenapa ya, lagi pada ngapa ngintip gitu kan. Gue sendiri nggak pernah ngintip, malam-malam dia ngintip gitu. Dia juga ngeliat gitu kan, dia kabur juga gitu kan. Gue taunya kenapa ya, karena gue waktu itu cerita gitu kan tentang hal itu gitu. Jadi dia juga pada cerita gitu. Ceritanya kalau gue ya beda. Kalau gue memang kondisi di kamar tidur suka digerayangin gitu. Digerayanginnya ya kalau orang direp-rep, mungkin gue lebih dari hal itu gitu. Sampai gue gede pun gue pernah direp-rep hal kayak gitu, bahkan lebih ekstrim gitu ya. Ya mungkin nih teman-teman boleh ketawain atau gimana, karena gue kalau cerita yang ini juga gue suka diketawain lah sama teman-teman, tapi emang itu nyata gitu teman-teman. Kalau pada saat itu tuh gue itu apa ya, gue tidur itu gue kan mata ketutup nih, mata ketutup tapi kayak kebuka gitu, kayak kelihatannya apa itu roknya ya Kunti itu ke muka gue gitu, ke muka gue. Jadi kondisinya itu gue nggak bisa napas itu, dibekep iniannya itu apa namanya, gaun dia itu gitu ya. Gue suka ditawain sih, kenapa emang dibekepnya begitu gitu, dia di atas diri gitu kan, yang melayang sih bukan diri. Tapi yang jadi masalah kalau dia begitu doang ya mending gitu, masalahnya gue nggak bisa nafas gitu. Yang main dibekep kayak gitu kan, cuma dibekepnya udah bukan pakai tangan tapi emang pakai rok dia gitu. Kadang kalau gue cerita dulu di aplikasi ya, gue suka ditawain kalau gue cerita itu, karena menurut gue itu aib juga sih.
Ini gue cerita di sini juga kayak lucu sebenarnya, jadi gue kalau nginget-nginget itu lagi gitu ya, dan itu nggak sekali dua kali teman-teman, jadi memang sering gue digituin. Jatuhnya kalau kalau zaman dulu ibaratnya gue jatuhnya nih, kalau zaman sekarang gue tuh kayak dilecehin gitu. Berani-beraninya dia kayak gitu kan. Pas gue gede pun, ya waktu itu gue ceritanya balik kerja gitu ya, gue tuh udah sampai, gue bisa dibilang gue tuh hataman rep-repan. Anggap aja gue tuh S1 ya, S1 di rep gitu kan. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman di rep nih, gue sering banget sharing sama teman-teman gue waktu di aplikasi ya, bahwasanya kalau teman-teman di rep tuh harusnya begini gitu, gue ajarin gitu. Gimana tuh bang gitu. Jadi gue tuh, ini memang lucu sih karena memang gue ceritain itu, kalau teman-teman tawain ya nggak apa-apa lah, karena memang ya gue anggap itu hal lucu. Tapi yang kalau gue bilang lucu nggak lucu juga, karena memang gue nggak bisa nafas gitu digituin. Memang di sekitaran ya rumah gue memang masih ada aja kayak gitu. Biasanya kalau sekarang mah ganggu anak-anak ya, anak-anak suka sawan segala macam tuh biasanya. Si Kunti ada aja tuh keliling-keliling. Apa ya, pas udah gue gede waktu misalkan gue pulang kerja, waktu itu gue udah gini nih, karena gue di rep-rep itu udah biasa, jadi gue pikir tinggal gue baca ayat kursi dalam hati dan gue tenang gitu. Kalau dulu kan mungkin di awal-awal kita pasti di rep-rep nggak tenang gitu kan, wow gini 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 gitu kan, nggak bisa bangun segala macam gitu kan, atau gimana. Itu kan punya dua kemungkinan ya, kalau misalkan kita capek memang bisa juga seperti itu teman-teman. Jadi harus teman-teman bedain, bedanya gimana bang gitu kan ya. Kalau teman-teman bisa ngerasain ya berbeda tentunya ya. Rep-rep sama apa sih namanya itu, sleep paralysis ya. Kalau teman-teman yang memang kecapean kondisinya, bedainnya gimana bang ya, susah juga bedainnya. Kalau teman-teman memang bisa ngerasain kehadiran dari suatu makhluk ya, bagus. Itu namanya bisa bisa mengkonfirmasi kalau memangnya itu akibat suatu makhluk. Jadi suatu makhluk itu kayak Kunti segala macam itu, kalau kita tidur itu frekuensi kita akan sama-sama dia gitu, rendah. Jadi dia tuh kadang-kadang bisa masuk ke mimpi kita lah, bisa mempengaruhi badan kita, bisa meniduri gitu loh. Ini kalau gue cerita boleh diketawain boleh enggak. Jadi gue tuh ngerasa udah kayak dulu pernah ya dimacem-macemin lah, dikentutin, dikencingin segala macam berkata gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ngetawain hal ini, tapi memang itu yang terjadi sama gue dan gue kesel gitu. Karena memang sosok ibarat kata kehadirannya memang gue ngerasain gitu loh, apa yang dilakuin kayak gitu. Ibarat kata gue masih aja diginiin gitu sampai gede ya. Ada aja yang suka iseng ke gue gitu. Cuman pada saat itu pulang kerja nih ceritanya gitu kan. Pulang kerja ya gue ngerasa direp-rep gitu ya, direp-rep. Dan gue udah niat nih, kalau misalkan ada yang ganggu gue lagi tidur, gue habisin gitu. Gue omel-omelin gitu kan. Ya bener tuh, tengah malamnya gue udah capek banget gitu kan, gue udah capek banget nih, bener-bener udah capek banget. Gue udah niat nih, kalau ada yang ganggu gue omelin habis-habisan gitu kan. Kalau ada yang ngerap-ngerap gue gitu, bener nih gue direp-rep gitu kan. Terus langsung gue seperti biasa gue tenang dulu, gue baca doa, gue udah bisa bergerak, gue bisa bangun. Terus langsung gue pukul inian apa namanya, tembok bak gitu kan. Udah kayak pengen makan orang lagi gitu, gue ngomel-ngomel, gue tunjuk-tunjuk gitu kan. Sampai sejak saat itu, sampai sedetik ini juga tuh nggak pernah ada yang ganggu gue lagi untuk kayak gitu, untuk ngerep-ngerep gue. Karena gue tahu perasaan dia gitu, kalau bahwasanya oh ternyata gue ini galak ibarat kata kayak gitu sama dia. Mungkin kalau dulu gue biarin lah, mau dia apain gitu gue diemin ibarat kata gitu. Di saat gue udah kayak ngelawan kayak gitu, udah nggak pernah lagi gitu. Nah pas saat itu tuh kayak di aplikasi tuh gue selalu apa ya, selalu nyaranin buat teman-teman gue, berkata lu kalau apa ya, jadian kayak gue ya caranya itu yang gue ceritain tadi gitu kan. Kalau lu niatin dalam hati lu, ya udah kesel-keselnya lu luapin kayak gitu. Jadi ternyata di sini memang gue dapat kesimpulan bahwasanya memang kayak Kunti segala macam itu memang perasaannya memang sensitif dalam arti kata, kalau lu
ibarat kata marah atau suka gimana gitu, itu dia punya rasa ilfil juga gitu, punya rasa takut gitu. Dikala lu marah, dia nggak bakal mau lagi nyentuh lu gitu. Karena energi lu tuh kalau misalnya marah lebih besar daripada energi dia, jadi dia ciut gitu loh, kabur, jadi nggak mau deketin lu lagi. Itu yang selalu gue bilang sama teman-teman semua, yang kalau lu punya masalah kayak gini kayak gitu, lu harus lebih berani, harus lebih kuat, harus lebih strong lah gitu, biar nggak nggak ada yang berani sama lu kayak gitu. Ternyata itu gue juga baru tahu karena gue punya pengalaman ini gitu kan, jadi gue bisa sharing ya. Kalau kebukanya sih kalau gue waktu itu ya, untuk lebih sensitif lagi kalau di kecil gitu kan, tadi gue ceritain kayak gitu-gitu doang sebenarnya paling. Tapi kalau misalkan yang apa ya, SMP gitu ya, paling iseng-isengan tuh kalau zaman gue SMP itu biasanya tuh apa ya, ya teman-teman gue tuh suka pada zaman tuh suka iseng gitu kan, suka iseng gimana bang, suka iseng tuh pada saat itu tuh kayak ada ilmu-ilmu segala macam tuh ya, kayak kemasukan segala macam. Tapi gue manfaatin hal itu bukan manfaatin untuk pengen kayak gitu. Kebetulan kan lobet banget, temen gue ada yang mungkin mempelajari letter segala macam. Gue dikasih satu amalan dan pendek banget gitu kan, gue disuruh puasa muti lah segala macam 3 hari atau gimana gitu. Gue coba gitu kan, ini tanpa guru ya, dia ngasih tahu gue aja kayak gitu. Gue waktu itu niat ada nggak suatu amalan yang bisa gue buat manfaat nih buat gue. Waktu itu kan gue kayak SMP gitu, kayak jalan ya sekolah, ada nggak, gue bilang, yang bisa buat jalan cepet, gue bilang gitu, atau buat lari cepet lah. Karena kondisinya sini gue ke sekolah itu jalan lah sekitar ya 1 kiloan lah gitu kan ya, ke waktu gue SMP dari rumah ke sekolah gitu kan. Terus ya gue senang-senang aja sekolah jalan, karena gue bisa jajan gitu kan. Bisa jajan pulangnya gitu kan, asik gitu. Saat itu apa ya, kasih amalan pendek lah, itu gue inget banget. Gue kelas 3 SMP dikasih amalan sama temen gue, dan benar gitu kan, di hati gue nih kayak ketarik gitu. Jadi gue tuh bisa jalan cepet tuh, prosesnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya gini lah, waduh gue ceritain detailnya. Jadi amalan juga udah nggak inget gitu apa. Jadi cara maininnya tuh begini teman-teman gitu ya. Ini gue nggak tahu teman-teman pernah tahu atau enggak. Jadi di sini tuh ntar bakal ada aura gitu teman-teman. Jadi, dan gue juga nggak paham ini aura tangan gue tuh buat apa sampai sekarang. Dulu gue nggak paham gitu, tapi sekarang gue udah tahu. Gue nggak paham buat apa. Yang pasti yang di tangan ini gue nggak tahu buat apa. Kalau yang di dada ini biasanya untuk apa ya, untuk kayak ketarik gitu, gitu. Jadi gue tuh kayak punya magnet gitu, set. Jadi gue tuh kayak untuk jalan kencang bisa, buat lari kencang bisa, tanpa gue capek gitu. Jadi dari amalan itu kayak gitu fungsinya gitu. Dari saat itu juga gue kayak ada yang dampingin seorang kayak kakek tanpa gue sadarin. Akhirnya gue sadarin juga sih. Pada tahun gue cuma senyum-senyum aja karena emang tidak merugikan juga gitu. Dan apa ya enak juga sih, maksudnya kayak gitu ya, bisa jalan cepet segala macem gitu dimulainya. Teman gue masih nggak ngerti juga ini buat apa gitu kan. Kayak gini, ini awal cerita gue ya teman-teman. Jadi untuk mengenal ini gue juga nggak tahu lah gitu. Terus mungkin pas gue ya kerja segala macem, mungkin ya pas itu ada adik gue yang mau kemasukan ya ceritanya. Jadi gue tuh bisa narik pakai yang ini tangan gue. Ternyata di situ gue ibarat kata tahu lah fungsinya gitu, bisa buat narik kalau orang kemasukan kayak gitu. Ternyata fungsi dari energi di tangan ini gitu. Jadi itu aja sih yang gue mau ceritain. Jadi awal kisah lah gue mulai sedikit paham gitu ya. Dan akhirnya gue baru ngaji lah sama anjing gue seperti apa, kayak gimana gitu kan. Akhirnya gue lebih sedikit tahu lah gitu kan, sedikit tahu walaupun nggak banyak tahu. Akhirnya gue juga bisa berkumpul sama orang-orang yang paham, yang gue bilang tadi, maupun di aplikasi segala macem. Dan akhirnya gue jadi punya banyak wawasan lagi gitu untuk hal ini kayak gitu ya. Ibarat kata
gue nih cuman ya orang awam lah gitu kan, jadi nggak ngerti apa-apa. Mungkin teman-teman sini banyak yang paham, bisa sharing, alhamdulillah gitu. Jadi gue juga bisa banyak pengetahuan gitu. Kayak gitu awalnya ya. Dan gue juga ini cuman awal pembuka cerita gue kenapa bisa sensitif lah kayak gitu ya, lebih sensitif lagi. Dan pas saat adik gue kebuka, gue lebih sensitif lagi. Tapi tentunya ada cerita yang menarik. Ini cerita awalan aja, cerita awal gue dari kecil ya sampai gue besar, dan nanti akan ada cerita setelah ini. Anggap aja ini bersambung ya, jadi gue nggak ceritain secara langsung. Ini masih berkelanjutan tentang apa ya teman-teman gue ya, yang mungkin ngerasa dia punya kemampuan, atau teman-teman mungkin anggap itu indigo segala macam, mungkin dibilang halu. Nanti gue akan ceritain setelah cerita ini bahwasanya apa yang mereka lihat itu sebenarnya tuh nyata gitu. Ini cuman basic gue aja pada saat itu bisa mulai lebih sensitif kebuka di SMP gara-gara teman gue gitu. Ibarat kata kebukanya paksa gitu ya. Dan kebukanya lagi pada saat adik gue kebuka juga gitu. Gue kayak pada saat itu ngeliat foto bisa ngebaca orang segala macam, dan gue ngerasa aneh sama diri gue sendiri gitu. Dan gue pada saat itu ngumpul di aplikasi untuk mengumpulkan bahwasanya apa yang lu rasain itu bukanlah karena lu orang gila gitu loh, tapi memang itu banyak dirasain oleh banyak orang, dan makanya gue ngumpulin orang yang mempunyai frekuensi yang sama. Oke gitu. Oke, lanjut. Gue nanti akan cerita suatu hal yang menarik setelah video ini. Segitu ya dari gue Kapian. See you next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.